Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan para pelaku dalam persalinan, cara pertolongan dalam persalinan dan wilayah tempat berlangsungnya persalinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Silahkan. Saya yang pertama, nama saya Novia Suliani, saya sebagai moderator. Saya Liati Putri sebagai notulen. Saya Wilayah Sari sebagai penyaji. Saya Tidur Hidayati sebagai penyaji. Saya Sanaya Dewi. Saya Rahmawati. Ya, yang pertama saya akan membacakan para pelaku dalam persalinan. Para pelaku dalam persalinan yaitu dukun beranak atau belian adalah seorang yang tidak lulus dalam pendidikan yang dalam aktivitasnya menolong persalinan seseorang, merawat bayi mulai dari memandikan, menggendong. Yang pertama saya akan menjelaskan siapa para pelaku dalam persalinan. Para pelaku dalam persalinan yaitu dukun beranak atau belian adalah seorang yang tidak lulus dalam pendidikan yang dalam. Aktivitasnya menolong proses persalinan seseorang, merawat bayi mulai dari memandikan, menggendong, belajar berkomunikasi dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bidan. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Putri. Maaf, saudari Hudia. Yang kedua itu cara-cara pertolongan dalam persalinan. Yang pertama, bimbingan si ibu untuk mengendal. Jangan menyuruh si ibu untuk mengendal sampai ia merasakan tekanan pertahanan untuk melakukan tindakan. Perlu membuang energi ibu dan memicu kelelahan yang terlalu dini. Kedua, tahan kepala bayi pada saat dikeluarkan. Jangan menarik kepala bayi atau tali pusar, itu dapat menyebabkan kerusakan saraf. Ketiga, bersiaplah menunggu badan bayi keluar. Ketika kepala bayi berputar ke suatu sisi atau yang mungkin terjadi dengan sendirinya, bersiaplah untuk menjemput tubuh yang akan keluar dengan dorongan berikutnya. Topeng kepala bayi terus-menerus, badan bayi akan terasa licin. Pastikan Anda terus menopang leher bayi karena ia tidak cukup kuat untuk menopang kepalanya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Samaya. Atasi komplikasi. Kita berharap proses persalinan berjalan lancar dan Anda telah berhasil membantu kelahiran bayi yang sehat. Sorry, jangan pernah mendorong ke ibu untuk membantu pengeluaran bayi yang tersangkut jika kaki keluar terlebih dahulu. Bacalah bagian kelahiran sungsang di bawah. Jika bayi masih tersangkut dan bantuan darurat belum tiba di tempat Anda, harus mencoba membimbing kepala bayi ke bawah ke arah bubur ibu. Ini hanya boleh dicoba sebagai upaya terakhir dan tidak boleh dilakukan sama sekali jika bantuan medis segera datang. Gendong bayi sedemikian rupa sehingga cairan dari mulut dan hidung bisa keluar. Gendong bayi dengan dua tangan, satu tangan menopang leher dan kepala miring, dan kepala miringkan kepalanya ke bawah kira-kira 45 derajat untuk mengeluarkan cairan. Kaki harus sedikit di atas kepala, tetapi jangan menopang bayi dengan memegang kakinya. Letakkan bayi di atas dada ibu. Posisikan bayi sehingga kepalanya masih sedikit lebih rendah daripada seluruh tubuhnya supaya cairan dapat terus terkuras. Jika ibu
berbaring dan kepala bayi berada di atas bahunya dan tubuh bayi berada di payudaranya, pengurasan cairan akan terjadi secara alami. Pastikan bayi bernafas. Gosok badan bayi, sentuhan fisik akan membantu bayi untuk bernafas. Gosok bagian atas punggungnya dengan cukup kuat saat masih berselimut dan berada di atas dadanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cara membantu kelahiran susah. Yang pertama, ketahui bahwa kelahiran susah mungkin terjadi. Posisi susah adalah kondisi yang normal yang bisa terjadi pada persalinan, yaitu ketika kaki atau bokong bayi keluar terlebih dahulu dari panggul menuruni kepala. Yang kedua, posisikan si ibu. Minta ibu duduk di tepi tempat tidur atau permukaan lain dengan menempelkan kaki ke dadanya sebagai tindakan pencegahan. Letakkan bantal atau selimut di bawahnya untuk berjaga-jaga jika bayi terjatuh. Yang ketiga, jangan menyentuh bayi hingga kepalanya keluar. Anda dilarang menyentuh bayi saat kepalanya keluar karena sentuhan bisa mengakibatkan bayi terluka. Mengapa saat kepala sakit terendam dalam cairan kedua? Yang keempat, tangkap bayi. Setelah kepala keluar, angkat bayi pada bagian bawah lengannya, lalu bawa kepala ibu. Jika kepala tidak keluar sewaktu ibu mengejar dengan kuat setelah lengan bayi keluar, minta ibu untuk jongkok dan mengejar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Sariadip. Wilayah tempat berlangsungnya persalinan. Tempat yang ideal untuk persalinan adalah di fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong bila sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan. Akan tetapi tidak setiap ibu bersalin memilih fasilitas kesehatan, melainkan memilih bersalin di non fasilitas kesehatan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor untuk berhubungan dengan pemilih tempat bersalin di wilayah kerja atau tempat wilayah berlangsungnya persalinan yang nyaman dan tempat antara lain. Yang pertama, rumah sakit ibu dan anak. Yang kedua, puskesmas. Dan yang ketiga, bidan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Citra Dewi dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 7. Apakah persalinan sungsang itu harus disesar atau tidak? Terima kasih.
Sulistina, bagaimana pendapat Anda tentang persalinan dengan dukun bayi? Menurut saya, persalinan menggunakan dukun itu kurang baik. Sebaiknya kalau ingin persalinan yang nyaman dan aman, sebaiknya ke bidan, puskesmas, atau rumah sakit supaya jika ada gangguan atau permasalahan bisa ditangani dengan alat-alat medis. Bagaimana? Selanjutnya kami jawab lagi oleh Saudari Eti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Segar. Bagaimana cara agar bayi sungsang kembali normal? Bayi sungsang itu kondisi ketika bagian bawah tubuhnya, yakni pantat atau kaki, berada di jalan lahir, di mana seharusnya kepala yang keluar duluan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya posisi bayi dibalikkan lagi melalui bantuan dokter atau bidan yang berpengalaman. Tetapi bentuk mengembalikan posisi bayi menjadi normal tanpa bantuan medis bisa dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, posisi terlentang. Yang kedua, melakukan posisi berlutut dengan kedua tangan. Yang ketiga, posisi push up. Yang keempat, posisi duduk. Yang kelima, menggunakan suara musik. Yang keenam, menggunakan benda dingin. Gimana?